Halo, assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Jadi ada informasi yang ingin gue bahas secara ringan amatiran ala gue. Tentu saja ini terkait dengan situasi back sayap dari Manchester United. Ada beberapa informasi akan gue sebutkan dulu ya, informasi-informasinya. Pertama dari Manchester Evening News dari Samuel Lukhurs. Manchester United ini terbuka untuk mendatangkan back kiri Marcos Alonso dan David Hansko. Ini keduanya dijadikan pilihan ya. Dari Mirror, kurang lebih sama. Manchester United ini ya di pencariannya mengidentifikasi 3 target untuk posisi back kiri. Ada David Hansko dari Feyenoord, ada Marcos Alonso yang saat ini tidak terikat dengan klub ya, dan Tyrick Mitchell dari Crystal Palace. David Hansko 26 tahun, Marcos Alonso 33 tahun, dan Tyrick Mitchell 24 tahun. Oke, informasi lainnya. Dari The Telegraph, disebutkan Manchester United ini diperkirakan ya akan segera mencari nih penguatan di sektor back sayap. Nusair Mazraoui ini disebutkan calon potensial ya, pilihan untuk bek kanan kalau Aaron Wan-Bissaka cabut. Dan Manchester United ini masih mengeksplorasi situasi transfer permanen dan juga kemungkinan peminjaman ya untuk posisi bek kiri. Oke, jadi bek kanan baru bisa diperkuat kalau Aaron Wan-Bissaka cabut. Sementara bek kiri, nah ini masih dieksplorasi apakah akan permanen ataupun pinjaman. Mazraoui sendiri disebutkan memang saat ini diinginkan juga oleh West Ham United, dan West Ham United bahkan yang terdepan ya untuk mendatangkan Mazraoui. Idenya ini sebenarnya disebutkan oleh David Ornstein dari The Athletic. Gue nanti akan ke artikelnya ya. Idenya ini sebenarnya untuk melihat Aaron Wan-Bissaka pergi ke Inter Milan dan Denzel Dumfries bergabung di Manchester United, dan saat ini sedang didiskusikan secara intermediate ya. Walaupun kemungkinan pertukaran ini masih belum jauh-jauh banget nih tahapnya ya. Dan di kabar yang terbaru disebutkan bahkan Aaron Wan-Bissaka ini menolak tawaran dari West Ham dan merupakan favorit ya untuk ke Inter Milan. Oke, ini gua akan ke kabar dari Fabrizio Romano dulu ya. Marcos Alonso ini masih belum menerima pendekatan dari Manchester United, belum ada kontak. Yang juga lebih depan ya terkait dengan Sergio Reguilon. Ini salah satu opsi juga. Manchester United akan berinvestasi di posisi bek kiri setelah membawa pemain di posisi lainnya. Jadi intinya adalah posisi bek kiri ini Manchester United juga ingin mendatangkan pemain baru ya, tapi saat ini masih belum prioritas ya. Manchester United masih bergerak untuk memperkuat posisi-posisi lainnya. Ya, dari David Ornstein dikabarkan bahwa West Ham United ini mendekati untuk kesepakatan Nusair Mazraoui dari Bayern Munchen. Dan di artikel ini juga disebutkan ya, untuk Manchester United, terutama situasi bek kanan ini membutuhkan cabutnya Aaron Wan-Bissaka. Pemain 26 tahun ini telah menolak tawaran dari West Ham United dan merupakan atau memfavoritkan ya untuk bisa pergi ke Inter Milan di musim panas ini atau secara gratisan ketika kontraknya habis tahun depan. Idenya ya sebenarnya ini adalah Aaron Wan-Bissaka ke Inter Milan dan Denzel Dumfries bergabung di Manchester United, dan sekarang ini sedang didiskusikan walaupun belum ada diskusi yang lebih mendalam ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ini tadi situasi terbaru terkait dengan posisi center back. Yang terakhir dulu yang gue komentari secara ringan amatiran, Aaron Wan-Bissaka ke Inter Milan, Denzel Dumfries ke Manchester United. Kalaupun itu terjadi, nampaknya memang Manchester United yang harus mengeluarkan uang ya, karena memang dari sisi mungkin teknis ya kan, valuasi di market terutama Denzel Dumfries ini mungkin lebih tinggi daripada Aaron Wan-Bissaka. Denzel Dumfries menurut gua pemain yang luar biasa, bahkan di tim nasional Belanda ini menjadi pemain yang sangat vital bagi tim nasional Oranje.
Ya seperti biasa pastinya kan ada komentar kan, Belanda lagi, tapi gue tidak ingin terlalu mengomentari hal tersebut karena sudah sering gue bahas ya, dan menurut gue sudah sangat tidak relevan komentar-komentar seperti itu. Yang ingin gue singgung adalah justru ketika Denzel Dumfries datang, katakanlah datang ya, dan juga Diogo Dalot. Nah ini sangat menarik, dimana Diogo Dalot juga memiliki perkembangan yang pesat menurut gue, terutama di posisi back sayap kanan, dan dia juga memiliki kemampuan untuk bermain di kiri. Dan menurut gue ya Diogo Dalot semakin lama nih menunjukkan kematangannya. Dan nanti ketika Denzel Dumfries datang, katakanlah seperti itu, persaingan posisi bek kanan ini akan sangat ketat sekali. Di sisi lain ya gue sebagai fans melihat oke, ini hal yang bagus ya, ada dua pemain berkualitas, satu dan yang lain bisa dirotasi. Cuman yang harus diperhatikan adalah hubungan man to man management terkait dengan pemain tersebut. Kenapa? Karena dua pemain ini pasti sama-sama ingin menjadi pemain inti. Dan ketika persaingan itu terlalu keras ya, ini dibutuhkan pendekatan juga yang tepat. Kalau tidak justru bisa menjadi bumerang. Dia menjadi ogah-ogahannya salah satu pemain, atau mungkin akan merusak harmoni di ruang ganti. Itu bisa jadi hal yang sering juga terjadi di tim-tim lainnya ya, sehingga menurut gue butuh pendekatan yang ekstra detail untuk posisi bek kanan kalau seandainya Aaron Wan-Bissaka cabut dan betul Denzel Dumfries yang datang. Dan balik lagi ke posisi bek kiri, jadi ada 3 nama di sana, di mana salah satu namanya sudah pernah gue bahas ya kan di channel Football United ini, yaitu adalah David Hansko dari Feyenoord. Kalau gue melihat memang David Hansko masih 26 tahun ya, seperti gue bahas di video yang sebelumnya terkait dengan David Hansko. Ini salah satu keunggulan dari David Hansko adalah dia bisa bermain di posisi bek kiri dan juga bek tengah sebelah kiri. Dan ini merupakan, kalau seandainya memang didatangkan oleh Manchester United dari sisi teknis, ini merupakan hal yang sangat positif. Hanya saja ya memang harga dari David Hansko ini memang dipatok cukup tinggi, valuasinya saat ini ada sekitar 36 juta euro. Menurut gua, feeling gua ya, secara dengan amatiran, Feyenoord akan menginginkan di sekitar 25 sampai dengan 30 juta euro. Dimana bagi Feyenoord angka tersebut sudah angka yang cukup tinggi sekali. Ada beberapa tim juga yang dikaitkan terkait dengan David Hansko, termasuk juga Liverpool. Ini menunjukkan bahwa memang David Hansko dilihat memiliki kemampuan yang bagus. Dia pun juga beberapa kali menjadi kapten dari Feyenoord, artinya karakter atau mental dari pemain Slovakia ini yang menurut gue juga cukup bagus. Dan nama lainnya yaitu adalah Marcos Alonso, 33 tahun, terakhir memperkuat Barca bukan Barca ya, kalau Barca Barcelona, Barca itu yang betul menurut gue secara dengan amatiran ya, sudah dikonfirmasi juga oleh beberapa teman gue yang memang orang sana, pembacaannya adalah Barca ya, bukan nama baru di Premier League karena pernah cukup lama memperkuat Chelsea. Di sisi lain gue berpikir ya seperti Marcos Alonso ini menarik loh opsinya. Kenapa? Dia menurut gua ketika pemain ini didatangkan ya, dia tidak akan keberatan dalam tanda kutip menjadi pilihan ketiga setelah Luke Shaw, Tyrell Malacia dan juga Marcos Alonso. Dia menjadi pemain dengan sistem rotasi seperti ini, terkait dengan ya, apalagi dikaitkan dengan usianya yang sudah sangat senior. Dia memiliki pengalaman juga, dia bisa menularkan mungkin ke Tyrell Malacia dalam hal ya terkait dengan pengalaman ya, dan juga mungkin mentor, kemampuan. Gua menilai sih secara tenis dia sudah ada penurunan jelas ya, tapi itu tadi nih, bagaimana pengalaman, bagaimana kemampuan teknis, menurut gue dia juga masih tetap oke, walaupun tidak seperti ketika zaman dia masih jaya-jayanya katakanlah seperti itu ya, prime time-nya. Tapi menurut gue ini merupakan salah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan. Di samping juga ya Marcos Alonso ini gratisan ya kan. Dan perlu diingat juga Manchester United ini mungkin banyak fans yang inginnya ada 2 atau 3 posisi, katakan ada 3 pemain di posisi bek kiri, 3-3nya pemain premium semua. Kan yang dimainkan hanya 1. Jangan lupa Manchester United ini plotnya pemain bek kiri utamanya tuh akan ke Luke Shaw. Menurut gue seperti itu. Tapi Luke Shaw menit bermainnya tidak bisa tinggi. Tyrell Malacia yes ada gangguan fisik, tapi dia sedang dalam rehabilitasi. Akan ada titik menurut gue di mana dia siap untuk dimainkan. Dan dari awal memang proyeksinya Tyrell Malacia ini menjadi backup dari seorang Luke Shaw. Nah sekarang kalau menambah 1 pemain lagi, ya menurut gue memang skenario sebagai pilihan
3 saat ini. Tapi ya kita lihat juga mungkin akan ada kemungkinan lainnya terkait dengan posisi bek kiri itu tadi. Nah, dari nama-nama tadi menurut gue masih melihat seorang David Hansko sih. Kalau seandainya harganya bisa ditekan, ini merupakan pilihan yang bagus. Kenapa? Itu tadi dia memiliki dua fungsi, bisa sebagai center back sebelah kiri maupun juga posisi di back kiri itu sendiri. Sehingga ya ini bagus bagi Manchester United yang situasinya juga sedang mencari pemain untuk posisi back tengah, ya kan. Jadi bisa ya mendapatkan pemain yang bisa bermain di dua posisi, di mana pemain yang bisa bermain di beberapa posisi di Manchester United ini juga merupakan atribut dengan nilai plus yang cukup tinggi menurut gua. Tapi seperti dikatakan oleh Fabrizio Romano, memang untuk posisi bek kiri ini Manchester United belum akan melakukan pergerakan secara real sampai posisi-posisi lainnya yang memang saat ini menjadi prioritas itu dipenuhi dulu. Ada konsekuensi, ya, seperti misalnya Mazraoui ya, memang saat ini lebih dekat ke West Ham United setelah sebelumnya sempat dihubungkan dengan Manchester United. Menurut gue tidak masalah ya, kalau memang seandainya memang ada pemain yang diincar, ada opsi-opsi, tapi ternyata tim lain yang mendapatkan, ya inilah resiko dari pergerakan yang melakukan dengan prioritas, dan menurut gue tidak masalah dengan struktur tersebut. Hanya saja memang Manchester United harus memiliki banyak opsi, itu saja sih, tidak hanya dengan satu ataupun dua, minimal 3, sehingga ketika opsi-opsi itu cabut, salah satunya ya masih ada pemain lain yang bisa dikejar ketika memang waktunya itu datang. Itu menurut gue sekali lagi salah satu tugas besar dari tim rekrutmen ya, yaitu adalah scouting opsi-opsi yang ada. Kurang lebih seperti itu. Sangat menarik sekali. Pergerakan nanti juga akan menyentuh ke posisi back sayap ya, kanan maupun kiri. Bagaimana Sobat Football United? Seperti biasa, gue doakan selalu semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga, murah-murah terus rezekinya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.